Nabi Muhammad SAW merupakan diplomat besar. Harus kita tilik bagaimana kebenaran Rasulullah SAW dari segala segi. Kadang-kadang kita melihat beliau sebagai seorang jenderal yang gagah berani, tetapi kadang-kadang pula sebagai seorang suami yang penuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya, kadang-kadang pula sebagai seorang sahabat yang sangat setia dan hormat kepada sahabat-sahabatnya. Orang yang kurang menyelidiki perjalanan atau tarikh, hanya membaca buku-buku fikih saja, banyak berkata menjalankan agama tidak perlu dengan diplomasi. Perkataan yang demikian timbul karena kependekan pengalaman dan kekurangan ilmu dalam sejarah perkembangan Islam. Apakah Rasulullah SAW bukan seorang diplomat? Apakah Al-Quran tidak dijalankan dengan diplomasi? Untuk melihat Rasulullah SAW sebagai seorang diplomat, marilah kita perhatikan kejadian di Hudaybiyah ketika beliau dihalangi oleh pembesar-pembesar Quraisy hendak mengerjakan umroh. Beliau bermimpi pada suatu malam bahwa beliau pergi mengerjakan umroh bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya Muhajirin dan Ansor ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, dan pekerjaan itu selesai dikerjakannya dengan bergunting dan bercukur. Itulah isi mimpi beliau. Mimpi itu sangat mempengaruhi beliau. Terbayang rupa Ka'bah yang telah ditinggalkan, negeri tumpah darah sendiri. Terbayang nyata dan timbul niat beliau hendak ke Mekah menyempurnakan mimpi itu. Kemudian Rasulullah berangkat beserta sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Akan tetapi alangkah kecewanya beliau dan sahabat-sahabatnya karena sesampainya beliau dan rombongan di Hudaybiyah sudah dekat benar ke negeri Mekah, mereka ditunggu dan dihambat oleh pembesar-pembesar Quraisy. Mereka dihalangi masuk ke Mekah. Beberapa sahabat yang hanya menurutkan perasaan hati saja menentang hambatan itu dengan murka. Oleh Rasulullah SAW, pembesar Quraisy itu disambut dengan lemah lembut. Setelah terjadi pertukaran pikiran, putuslah suatu perjanjian bahwa Rasulullah SAW tidak dapat umroh pada tahun itu. Hanya boleh tahun di muka, dan kalau umroh pada tahun di muka artinya tahun depan, tidak boleh membawa senjata. Lain daripada itu, ada lagi perjanjian yang ganjil, yaitu kalau ada orang Mekah datang ke Madinah melindungkan diri, wajiblah dikembalikan ke Mekah. Tetapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, tidak wajib bagi orang Mekah mengembalikannya, dan 10 tahun lamanya tidak akan berperang. Kemudian perjanjian ini disetujui oleh Rasulullah SAW dan seketika diperbuatlah surat perjanjian
Sayyidina Ali karamallahu wajhah menulisnya. Surat itu akan dimulai oleh Sayyidina Ali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi ada kejadiannya. Pembesar Quraisy tidak setuju karena hal itu menyalahi adat istiadat mereka dan kalimat itu belum pernah terpakai atau belum pernah mereka gunakan. Tidak setuju dengan kalimat itu, minta ditukar dengan kalimat Bismika Allahumma. Itulah yang terpakai pada masa itu di dalam surat-surat perjanjian Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan perubahan kata pendahuluan itu. Seketika ditulis oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Inilah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah. Pembesar-pembesar Quraisy pun tak setuju pula. Mereka minta tukar kalimat itu dengan inilah perjanjian di antara Muhammad bin Abdullah. Kata mereka pula, kalau kami telah setuju Muhammad Rasulullah, tentu perjanjian ini tidak diperbuat. Sayyidina Ali yang masih muda itu mulai enggan hendak menulis. Kelihatan olehnya bahwa di dalam beberapa perjanjian kaum muslimin selalu mengalah saja. Sayyidina Umar juga mendongkolnya. Tetapi dengan muka yang teguh, Rasulullah menyuruh tulis untuk menulis surat itu dan ditangguhkannya. Jangan ditangguhkan, ya. Karena tidak kuasa menentang perkataan dan perintah beliau, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meneruskan menulis surat itu menurut kehendak orang-orang Quraisy. Akhirnya pada tahun itu tidaklah jadi Nabi naik atau pergi ke Mekah untuk mencukupkan rukun. Sebab itu ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya akan pulang ke Madinah dan pembesar-pembesar Quraisy pun telah pulang pula ke Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih dendaan menurut hukum agama. Pada mulanya sahabat merasa enggan karena hati mereka masih sangat kecewa oleh perjanjian yang menurut pandangan mereka sangat tidak wajar itu. Hampir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah oleh karenanya. Maka disinilah berkata istri beliau Ummul Mukminin Ummu Salamah, katanya, sembelihlah lebih dahulu sembelihanmu ya Rasulullah, niscaya sahabat-sahabatmu akan menurut beramai-ramai. Kemudian mendengar nasihat istri itu, beliau pun sadar dan segera menggunting rambutnya dan menyembelih dendaannya. Melihat itu, seluruh sahabat pun berduyun-duyun meneladaninya. Setelah sampai di Madinah, segala kemuskilan sahabat-sahabat itu dapat beliau obati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, satu perjanjian yang menguntungkan. Kalau orang Mekah datang ke Madinah, meski dikembalikan ke Mekah, orang itu tidaklah akan terbongkar iman dan hatinya, meskipun di mana ia tinggal. Orang Madinah kalau pergi ke Mekah tidak akan dikembalikan. Orang itu pun akan teguh memegang agamanya, walaupun kemana dia pergi. Sebab iman itu apabila masuk ke dalam hati yang suci, amat sukar akan keluar kembali. Demikianlah kira-kira perkataan beliau. Kemudian selain daripada itu, selain daripada itu, apabila salahnya kalau Bismillahirrahmanirrahim ditukar dengan Bismika Allahumma,
Kalau penukarannya itu nyata membawa untung, sedang tukarannya tidak pula ada bahayanya. Begitupun Muhammad Rasulullah. Beliau tidak keberatan menukarkan dengan Muhammad bin Abdullah sebab orang-orang itu memang belum mengaku masuk Islam. Yang mereka akui baru ialah bahwa Muhammad adalah anak famili mereka, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak keberatan karena yang demikian bukan mengenai pokok prinsipil. Kita lanjutkan lain kalau sekiranya, kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim minta ditukar dengan Bismil Watson yang artinya dengan nama berhala, dan Muhammad Rasulullah minta ditukar dengan Muhammad pendusta. Ya. Dan pokok pertama dari perjanjian Hudaybiyah ialah bahwa orang-orang Quraisy sudah mengakui adanya kekuasaan Muhammad di Madinah dan telah sudi mengikat janji dengan dia, orang yang dipandang pelarian selama ini. Apakah keuntungan yang diperdapat oleh Rasulullah lantaran sikap beliau yang kelihatannya sangat mengalah mengenai perjanjian itu? Namanya jadi sebutan oleh penduduk dan kabilah-kabilah seluruh Arab. Meskipun anak-anak muda yang menurutkan perasaan hati tanpa pertimbangan akan mengatakan beliau seorang yang lembek. Beliau menjadi sebutan di seluruh tanah Arab, menjadi buah perbincangan orang-orang setiap hari. Sehingga sampai-sampai beliau di Madinah berduyun-duyun utusan bangsa Arab datang dari segala pojok Zajirah itu, hendak mencari keterangan dan membuat perjanjian dan menerima seruan dan mengakui kekuasaannya. Ya, pendeknya perjanjian Hudaybiyah adalah mempertinggi tempat jatuh bagi kaum Quraisy dan menambah naik bintang Islam sebelum penduduk Mekah takluk. Mereka seolah-olah telah terkepung dari segala pihak oleh orang-orang yang menyatakan kepercayaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian bermacam-macam golongan dan cara orang yang datang. Ada ahli syajair dan ahli pidato, dan ada yang bertabiat lemah lembut sebagai utusan Nasrani dan Nazran, dan ada pula yang sangat kasar. Di antaranya ada seorang yang masuk sambil menunggang unta ke dalam masjid, seraya bertanya dengan kasarnya, "Siapa di antara tuan-tuan ini yang bernama Muhammad? Siapa di antara tuan-tuan ini yang bernama Muhammad?" "Inilah beliau," kata Anas yang duduk di dekat Nabi. "Anak Abdul Muthalib kah engkau?" tanya lagi. "Benar," jawab Rasulullah dengan ramah tamahnya. "Engkaukah yang menyuruh kami sholat 5 waktu?" "Benar," sahut Rasulullah. "Engkaulah pulakah yang menyuruh kami puasa di bulan Ramadan?" "Benar," jawab Rasulullah.
dan yang menarik harta dari orang-orang kaya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, tanya orang itu dengan kasarnya. Semuanya itu benar, dijawab Rasulullah dengan tenangnya. Kalau demikian, percayalah saja, dengan engkau dan sekarang saja akan kembali pulang, menyuruh kaumku pula supaya mereka memeluk agama yang engkau bawa ini. Orang itu masuk Islamlah dengan tidak dipaksa sedikit pun. Sikap Nabi yang lunak, ramah, dan serba tenang telah melunakkan hati Badui yang kasar itu, sehingga di dalam pertemuan yang demikian itu dia sudah takluk. Politik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini sangat ditolak oleh Umar. Kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Sebaliknya, kalau orang Mekah datang ke Madinah, orang Muslimin wajib segera mengembalikannya, sampai karena tidak mengertinya akan maksud dan latar belakang perjanjian itu. Terus terang, Umar mengatakan keraguan-raguannya kepada Abu Bakar. Benarkah dia ini pesuruh Tuhan? Ya Abu Bakar. Abu Bakar menjawab dengan tegas, dia adalah pesuruh Tuhan. Dia adalah Nabi. Aku tak ragu sedikit pun. Mendengar jawaban dari Abu Bakar, Umar pun terdiam. Ditekannya perasaan hatinya karena cintanya kepada Rasulullah. Kemudian tiba-tiba tidak berapa lama masanya sesudah perjanjian itu datanglah seorang pemuda Quraisy dari Mekah. Abu Bashir namanya. Dia datang ke Madinah dengan sukarelanya sendiri dan meminta diterima sebagai seorang muslim. Permintaannya buat diterima imannya sebagai seorang muslim niscaya dikabulkan oleh Nabi. Tetapi setelah datang 2 utusan dari Mekah menjemputnya, yang membawa juga permintaan keras ayahnya supaya dia dikembalikan, tidaklah Nabi Muhammad SAW memungkiri janjinya. Abu Bashir disuruhnya berangkat, dikawal oleh kedua utusan yang menjemput itu. Di tengah jalan, Abu Bashir telah bertindak sangat berani. Seorang dari pengawalnya itu dapat dibunuhnya, dan yang seorang lagi diikat tangannya dan dibawanya kembali ke Madinah. Dan pedang yang dipergunakannya buat membunuh pengawalnya itu disentakkannya terus berlumuran darah, sampai dia bawa pedangnya dan orang tawanannya ke hadapan Rasulullah. Setelah berhadapan muka dengan beliau, dia pun berkata, "Engkau telah memenuhi janjimu ya Rasulullah. Dan sekarang Tuhan pun telah melepaskan engkau daripada ikatan janji itu, sehingga engkau serahkan aku ke tangan mereka. Tetapi saja sebagai seorang muslim, tidak mau agamaku akan difitnahi oleh mereka. Sebab itu sekarang saja datang kembali kemari." Rasulullah termenung sejurus memikirkan kenyataan sulit ini. Akhirnya beliau berkata, tetapi perkataan itu tidak dihadapannya langsung kepada Abu Bashir, hanya kepada para sahabat yang duduk di dalam majelis itu. Kata beliau, dia telah
memancing peperangan pula. Baiknya dia berangkat meninggalkan Madinah dan memilih sendiri tempat yang lain. Isyarat yang demikian saja sudah cukup rupanya buat dimengerti oleh Abu Bashir. Dia pun undur dari majelis itu. Rupanya sudah ada 5 orang pemuda Mekah yang lain yang telah lari ke Madinah dan masuk Islam, yang menunggu waktu akan dijemput oleh orang Quraisy menurut bunyi perjanjian itu. Mereka berbisik-bisik 6 orang, kemudian mereka berangkat meninggalkan Madinah. Tidak sepengetahuan Nabi. Mulanya menuju ke padang Syaharah dan akhirnya pergi tetap ke tepi laut. Di jalan perhubungan perniagaan orang Quraisy akan pergi ke Syam berniaga. Setiap kafilah perniagaan Quraisy yang akan berangkat ke Syam, mereka rampok dan mereka berantakan. Ya, pendeknya Abu Bashir telah membentuk suatu barisan gerilya. Setelah mereka bertindak, terdengarlah kabar kepada beberapa pemuda Quraisy yang lain yang telah menganut Islam dengan diam-diam. Maka dengan diam-diam pula mereka berangkat menurut Abu Bashir, menjegat dan merampok dan mengutaratirkan kafilah Quraisy itu, sehingga keamanan yang mereka harapkan untuk lamanya 10 tahun itu menjadi hampa belaka. Dan mereka tahu bahwa Muhammad sendiri tidaklah melanggar perjanjian, melainkan anak-anak mereka sendiri yang selama ini telah mereka kungkung kemerdekaannya. Tidak ada cara lain lagi. Orang Quraisy terpaksa mengirim utusan ke Madinah memohon kepada Rasulullah supaya beliau memakai pengaruhnya untuk mencegah tindakan pemuda-pemuda itu. Rasulullah mengatakan dengan tegas bahwa untuk langsungnya perjanjian damai 10 tahun, orang Quraisy hendaklah menyetujui agar perjanjian yang dipajang itu agar dihapuskan saja. Kalau orang Quraisy sudi menerima anjuran itu, beliau sanggup mencegah pemuda-pemuda itu.